Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilianti. NPM 0371180055, kelas 5B PGSD, mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Rianti, MPD, tugas media audiovisual. Lalu saya akan menjelaskan pembelajaran Bahasa Indonesia Cerita Fiksi Rakyat. Kelas 4 semester 2, tema 8 dengan tema Daerah Tempat Tinggalku, dan subtema 3 dengan subtema Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku. Kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi cerita rakyat. Yang kedua, 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi pada cerita rakyat secara lisan, tulis, dan visual. Lalu yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, 3.9.1, mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah serta mencermati tokoh-tokoh cerita. Lalu yang kedua, 3.9.2, memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita rakyat. Lalu yang ketiga, 4.9.1, menentukan sifat tokoh-tokoh dalam cerita rakyat lainnya. Tujuan pembelajaran. Pertama, agar peserta didik dapat mengetahui asal daerah dari cerita rakyat yang ditampilkan. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui sifat tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita rakyat. Yang ketiga, agar peserta didik dapat menentukan sifat tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita rakyat. Pengertian cerita rakyat. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau dan mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat atau asal-muasal suatu tempat. Pengertian cerita fiksi. Karya sastra yang berisikan cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis. Lalu ada kesimpulan dari cerita rakyat dan cerita fiksi. Cerita rakyat yang merupakan cerita rekaan atau cerita yang bukan berdasarkan kenyataan. Cerita ini berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu dan cerita ini sudah diyakini oleh masyarakat sekitar.
Fungsi cerita rakyat yang pertama sebagai sarana hiburan. Dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mite, atau legenda. Lalu yang kedua ada sebagai sarana pendidikan. Cerita rakyat ingin menyampaikan pesan atau amanat yang bermanfaat bagi para pendengarnya. Yang ketiga sebagai sarana penggalang. Penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat yang menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Lalu yang keempat, sarana penokoh nilai-nilai sosial budaya. Cerita rakyat terdapat ajaran-ajaran moral dan etika dan dapat dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Contoh cerita rakyat. Yang pertama ada cerita Sang Kuryang. Yang kedua cerita Lutung Pasarung. Yang ketiga cerita Danau Toba. Yang keempat cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Unsur intrinsik cerita rakyat. Yang pertama tema. Ide pokok permasalahan. Yang kedua alur. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga latar. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat tokoh dan penokohan. Protagonis dan antagonis. Yang kelima sudut pandang. Saya, dia, atau nama orang. Yang keenam amanat. Amanat yang disampaikan pengarang di dalam cerita. Lalu ada cerita Sang Kuryang yang berasal dari daerah Jawa Barat. Pada zaman dahulu kala, terdengarlah kisah salah satu putri di Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki anak yang bernama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang diminta oleh Dayang Sumbi untuk berburu rusa di hutan. Setelah itu, Sang Kuryang ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang untuk berburu rusa di hutan. Tetapi Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa anjing tersebut merupakan titisan dewa dan juga sekaligus bapaknya. Setelah sampai di hutan, Sang Kuryang melihat ada seekor rusa dan Sang Kuryang meminta Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Tetapi rusa tersebut kabur dan Tumang kehilangan jejak. Sang Kuryang sangat marah sekali kepada Tumang karena Sang Kuryang sangat ingin memberikan hati rusa tersebut kepada ibunya. Maka dari itu Sang Kuryang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya lalu akan diberikan kepada ibunya. Setelah itu, Sang Kuryang pulang ke rumahnya dan membawa hati Tumang. Sesampainya Sang Kuryang di rumah, ia memberikan hati yang didapatkannya dari berburu kepada ibunya untuk dimasak. Saat memakannya, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan menanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab dengan wajah ketakutan. Tumang mati. Dayang Sumbi marah besar dan memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi dan mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesalinya karena telah mengusir anaknya yaitu Sang Kuryang. Ia selalu berdoa dan tekun bertapa hingga suatu hari Sang Dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua. Setelah diusir ibunya, Sang Kuryang berkelana ke berbagai tempat. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Sang Kuryang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi. Kemudian dua orang tersebut pun bertemu, tetapi keduanya tidak saling kenal. Lalu Sang Kuryang akhirnya jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi menerimanya. Pada saat Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sedang berduaan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang dan menanyakan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab bahwa ini merupakan bekas luka akibat dipukul dengan sendok oleh ibunya. Mendengar pernyataan tersebut, Dayang Sumbi kaget dan memberitahu Sang Kuryang bahwa dia adalah ibunya. Namun Sang Kuryang tidak percaya dan tetap berniat untuk menikahinya.
Dayang Sumbi mengajukan permintaan. Dia minta dibuatkan perahu layar dalam waktu sehari saja dan tidak boleh lebih dari itu. Lalu Sang Kuryang menyanggupinya dan Sang Kuryang pun membendungkan Sungai Citarum untuk tempat perahunya. Dalam pembuatannya, Sang Kuryang mendapatkan bantuan dari jin hasil taklukannya dalam perantauannya. Karena bantuan dari jin, perahu itu pun hampir selesai hingga Dayang Sumbi memohon kepada dewa agar perahu tersebut tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Lalu Dayang Sumbi mempunyai ide untuk membuat ayam jago berkokok lebih awal. Dan akhirnya berhasil, jin yang membantu Sang Kuryang lari ketakutan dan meninggalkan Sang Kuryang sendirian. Karena kesal, perahu itu ditendang oleh Sang Kuryang dan perahu tersebut terjatuh di atas gunung dan menyatu dengan gunung tersebut dan diberikan nama yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Lalu Sang Kuryang akhirnya meninggal dunia karena terjatuh ke dalam Sungai Citarum. Sifat tokoh-tokoh di dalam cerita Sang Kuryang atau tokoh dan penokohan. Yang pertama, Sang Kuryang bersifat antagonis, pemarah, pemberani, keras kepala, pemaksa, dan sakti. Yang kedua, Dayang Sumbi bersifat protagonis, baik hati, cantik, penyayang, dan setia. Yang ketiga, Tumang bersifat protagonis, baik hati, dan penyabar. Lalu ada tugas yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mencari cerita fiksi rakyat berasal dari berbagai daerah. Setelah itu, tulis di buku dan tuliskan sifat tokoh-tokoh atau tokoh dan penokohan yang terdapat di dalam cerita tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Terima kasih.